fitnah atau hujatan. Yesus ditanya kemudian oleh angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Yesus berkata begini, angkatan yang jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali satu, yaitu tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Artinya angkatan jahat percaya kalau ada oknum yang ada di perut bumi 3 hari 3 malam, pada hari ketiganya keluar dari perut bumi. Itu yang percaya adalah angkatan jahat. Nah, lalu bagaimana kemudian iblis bekerja? Itu tadi yang saya terangkan, Matius 12 nomor 38 sampai nomor 42. Nah, sekarang kita lanjut ke 43-nya sampai dengan nomor 45. Supaya sinkron penjelasan saya, bukan fitnah, bukan menghina, bukan merendahkan. Di situ diterangkan bahwasanya apabila roh jahat atau roh setan keluar dari manusia, maka roh jahat ini akan mengembara ke tempat-tempat tandus dan mencari pemberhentian, tetapi roh jahat ini tidak mendapatkannya. Artinya dia tidak mendapati tempat di gurun tandus atau di padang tandus untuk iblis ini tinggal. Lalu iblis ini berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maksudnya iblis ini akan masuk kembali kepada orang yang tadinya maksiat lalu bertaubat. Lalu iblis masuk ke dalamnya untuk melakukan supaya orang ini jahat kembali. Itu dialami Paulus. Paulus membunuh murid-murid Yesus lalu kemudian bertaubat. Setelah bertaubat dia berjalan ke Damsik, di padang gurun. Di padang gurunlah kemudian dia kerasukan roh jahat. Diawali dengan apa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus itu. Itu sudah pasti bukan Yesus. Kenapa? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Yesus nanti datang di akhir zaman. Makanya dikatakan di Matius 24 nomor 15 sampai nomor 15 sampai nomor 30-an, 32. Di situ kemudian Yesus mengatakan, jadi camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang yang berkata bertemu dengan Mesias, bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau pergi di sana. Atau ada orang berkata, dia bertemu dengan aku Yesus di dalam bilik penjara, jangan kau percaya, sebab aku datang nanti di akhir zaman dengan ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Berarti yang datang kepada Paulus di padang gurun dan yang datang kepada Paulus di dalam bilik itu adalah iblis. Matius 12:48, ketika kemudian iblis ini tidak menemukan tempat pemberhentian, maka dia mengatakan, aku akan kembali ke rumah yang kutinggali tadinya. Maka pergilah ia mendapati orang yang bertaubat itu, yang bersih hatinya, tersapu dan rapi teratur. Lalu setelah dia datang mendapati kemudian Paulus yang sudah bertaubat, dia si iblis keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka 8 roh jahat ini masuk dan berdiam di tubuh orang tersebut. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya yang semula. Kenapa saya mengatakan ini Paulus? Kenapa saya mengatakan bahwa Yesus sedang menceritakan Paulus? Karena di data nomor 45-nya dikatakan dari Matius 12, demikian juga akan terjadi atas angkatan jahat ini. Siapa yang dimaksud dengan angkatan jahat? Orang-orang Farisi. Siapa yang dimaksud dengan angkatan tidak setia? Orang-orang Farisi. Kok bisa? Ya, mereka tidak setia. Mereka meninggalkan hukum Taurat menuju kepada hukum yang lain. Ini angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Bagaimana bisa Bang Suma mengatakan mereka ini angkatan jahat? Ya, karena ke-11 murid Yesus bukanlah angkatan jahat. Di mana buktinya bisa kita lihat? Baca Lukas 24 nomor 9. Mari kita lihat. Kita lihat supaya tidak menjadi fitnah, tapi menjadi pengajaran bagi saudara-saudara kita Kristen. Jangan hanya mendengarkan dogma di gereja. Dan setelah mereka kembali dari kubur,
mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid Yesus dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan yang dari kuburannya Yesus, yaitu Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama dengan mereka. Mereka perempuan ini memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tetapi bagi murid Yesus, perkataan-perkataan mereka itu seakan-akan dianggap omong kosong, dan ke-11 muridnya tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Mereka tidak percaya. Lalu sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika Petrus menjenguk ke dalam kubur, dia melihat hanya ada kain kafan saja. Lalu Petrus pergi, dan Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya sedang terjadi? Berarti Petrus dan teman-temannya tidak termasuk kelompok angkatan jahat. Kenapa? Karena Petrus tidak percaya tentang kebangkitan hari ketiga. Murid-murid Yesus tidak percaya tentang tanda Yunus itu. Sedangkan angkatan jahat minta satu tanda. Tanda tidak akan diberikan kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia menurut Yesus. Melainkan satu tanda saja, yaitu bahwa Yunus hidup di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya hari ketiga harus bangkit. Berarti kebangkitan hari ketiga adalah tanda Yunus. Hari ketiga adalah tanda angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Paulus merangkak meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengajarkan Yesus bangkit pada hari ketiga. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jelas itu. Jadi tidak salah ketika Bible mengatakan Theos itu adalah roh, sebab setan adalah roh. Apa pembuktiannya? Lukas 24 nomor 37. Murid-murid Yesus kaget dan ketakutan, sebab mengira melihat pneuma, sebab mengira melihat Theos, yaitu adalah hantu, yang itu adalah iblis. Demikian. Silakan Bro Niko ditanggapi, Anda boleh juga bicara panjang kok. Silakan Bro Niko. Dibuka mute. Dibuka. Ya, silakan. Oke, saya hanya singkat saja, nanti Bang Suma yang jelaskan. Bang Suma sempat menyampaikan tentang sang Rasul Paulus. Menurut saya Bang Suma ini sudah kena asap dari Olo SBT. Mengapa? Karena di surat 36 itu dikatakan di sana bahwa Rasul Paulus itu dibela oleh Allah. Jadi dikatakan di situ siapapun yang menghina, menolak pengajaran dari Rasul Paulus, maka dia kena asap, ya, asap dari Allah SWT. Jadi Bang Suma ini bisa kena asap, ya, karena Allah SWT itu sangat melindungi Rasul Paulus. Itu yang menurut saya. Nanti Bang Suma jelaskan itu. Kemudian kalau saya berpikir bahwa ada beberapa ustadz yang menganggap bahwa Yahudi itu berasal dari bahasa Quran, ya, artinya hadu. Yahudi itu hadu. Hadu itu artinya orang yang dapat petunjuk. Seperti Nasoro itu kan artinya orang yang dapat pertolongan. Jadi ada beberapa ustadz ingin jadi Yahudi, ingin jadi Nasoro. Karena apa? Karena mereka ingin dapat petunjuk, dapat pertolongan. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini sebenarnya orang-orang yang sudah dapat petunjuk, dapat pertolongan. Jadi kalau menurut apa yang sudah Bang Suma sudah uraikan tadi tentang Alkitab, ya kalau Bang Suma ingin lebih maju lagi, ya jadilah Nasrani atau jadilah Yahudi. Sebab hanya orang Yahudi dan Nasrani yang diberi petunjuk, diberikan pertolongan. Dan buktikan sampai sekarang ini kita melihat bahwa kaum Yahudi dan Nasrani itu kan, ya artinya punya lebih hikmat lah. Tidak mengejek untuk saudara-saudara Islam, tapi dari semua hal yang terjadi di muka bumi ini kan, orang-orang Yahudi Nasrani itu ya artinya lebih unggul lah, begitu Bang Suma.
Jadi bagaimana pendapat Bang Suma? Yang ketiga, Bang Suma, saya ingin tanyakan apa yang Bang Suma sudah ceritakan tadi ya. Kalau di Islam itu kan haram babi ya. Tapi ada di hadis itu mengatakan bahwa nanti kalau kita Islam sudah terdesak, maka babi itu jadi haram, jadi halal. Apakah harus seperti itu? Kalau memang makan babi itu haram, nanti dalam keadaan terdesak kok jadi halal. Jadi itu Bang Suma. Oke, cukup ya. Itu dulu. Izin katanya Bang Zuma ada asap, maksudnya kepalanya Bang Zuma keluar asap karena dengar kamu bicara. Iya, kena asap dari Allah. Cukup. Kalau Bang Suma menghujat menolak pengajaran Rasul Paulus, maka Allah SBT akan memberi asap. Cukup. Di sini ada tiga nih, ada tiga. Surat Yasin katanya Bang Juma itu mengenai Paulus. Yahudi Nasrani katanya lebih baik ke sana, dan 3 haram babi. Ada 3 item Bang Juma, silakan. Iya, baik. Yang pertama terkait dengan babi, saya ambil dari belakang ya supaya saya tidak lupa ya. Yang pertama terkait dengan babi, bahwa di Islam itu boleh makan babi. Ada yang disebut hukum uzur dalam Islam, darurah, artinya darurat. Tetapi darurat ini kemudian tidak menjatuhkan haram ini menjadi halal, tapi boleh. Itu pun sepantas untuk mempertahankan hidup saat itu saja. Jadi kalau misalnya diperkirakan perjalanan ke depan kita akan menemukan pemukiman atau mendapatkan sesuatu makanan 5 jam atau 7 jam, maka diupayakan apa yang kita makan, babi misalnya atau bangkai, itu bisa bertahan sampai usia atau masa 7 jam. Lebih dari itu tidak boleh, karena itu haram. Nah, ini sudah dipraktekkan kemudian oleh Yesus. Di mana Yesus mempraktekkan itu? Contoh, di dalam Keluaran 31 nomor 14 dikatakan begini: katakanlah kepada orang Israel, akan tetapi hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan. Yesus suka ngentot. Apa ini? Yang ngajarin Anda ngomong kayak gitu itu siapa? Siapa ini? Ya udah, terusin banyak. Hati-hati naikkan orang usia. Tadi komen mau mualaf temannya, ternyata kurang ajar. Ya udah, enggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan gigi mompong semua. Ya, dikatakan di dalam Keluaran 31, aku tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu pasti dia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara sebangsanya. Ini hukum Tuhan. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat harus mati, wajib hukumnya. Kita lihat Yesus dalam Lukas 24. Di Matius 12 ya teman-teman. Yesus kemudian berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Hari Sabtu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Kenapa mereka melakukan itu? Padahal itu adalah sesuatu yang haram, tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Wajib kemudian murid ini dibunuh. Tapi faktanya dibolehkan. Kenapa? Uzur, darurat. Darurat, kalau mereka tidak makan mati. Darurat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bahaya ini Kristen. Ya. Sebelum saya masuk, saya timpali Yesaya 66 nomor 12, nomor 15 sampai nomor 17. Tuhan akan datang dengan amarahnya, membawa kobaran api yang menyala-nyala untuk menghanguskan semua pemakan babi dan pemakan tikus.
semua pemakan babi akan dibakar oleh Tuhan. Itu di dalam Yesaya 66. Kemudian yang kedua, apa tadi Bang Hadi yang kedua? Maaf saya lupa. Yang kedua itu adalah lebih baik menjadi Yahudi dan Nasrani aja bagi Pak. Baik. Yahudi dan Nasrani itu yang pertama orang yang mendapat petunjuk tapi melanggar, tidak melaksanakan petunjuk itu. Yang kedua, orang yang mendapat petunjuk tetapi membuat petunjuk baru. Saya ulang, Yahudi orang yang mendapat petunjuk tidak menjalankan petunjuk tersebut. Golongan kedua, orang yang mendapatkan petunjuk tapi membuat petunjuk lain. Ya, dimurkai. Dan orang yang pertama dimurkai, yang kedua itu adalah orang yang sesat. Al-Quran mengatakan begini, ketika Allah bersama dengan orang-orang Yahudi, memang dipilih mereka itu. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Aku memilih 12 suku Bani Israel. Mereka adalah bangsa yang dimuliakan, bangsa manusia yang dimana Allah masih bersama dengan mereka. Allah bersama dengan mereka. Mereka adalah bangsa pilihan, betul. Tetapi mereka juga bangsa yang dikutuk. Kenapa dikutuk? Karena mereka ingkar pada janji. Wabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kata Allah, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka yuharrifunal kalima an mawadi'i wa nasu hazzam mimma zukkiru bih. Mereka suka merubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang diperingatkan kepada mereka. Itu kata Allah. Memang mereka bangsa pilihan, tapi mereka bangsa yang dilaknat. Karena mereka selalu ingkar janji, mereka gemar merubah firman Allah. Akibat dari gemarnya merubah firman Allah, muncul Bible. Hasil dari gubahan, hasil dari rubahan, hasil dari Spanyol, kitab Sparnyolong. Lalu kemudian Allah mengatakan, wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum wa nasu hazzam mimma zukkiru bih. Dan di antara orang-orang itu ada yang mengatakan, kata Allah, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian terhadap orang-orang Nasrani. Tetapi orang-orang Nasrani ini, kata Allah, sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Sudah dipesankan Yesus itu hanya Nabi, sudah dipesankan Yesus itu hanya Rasul, tapi mereka sengaja melupakan itu dan melantik Nabi kami itu menjadi sembahan. Melupakan sebagian pesan yang diperingatkan kepada mereka. Maka apa kata Allah? Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Dan kalau Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Lihat dengan mata anda, Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Kristen tidak pernah akur. Mereka saling membenci. Bahkan orang-orang yang disebut Nasrani dalam Al-Quran, yang adalah kemudian berubah menjadi Kristen di dalam ajaran kalian, mereka antar sekte saling benci satu sama lain. Dari permukaan mereka dilihat saling senyum, tapi dalam hati mereka saling membenci. Faktanya mereka tidak ibadah dalam satu gereja. Padahal mereka bersumber dari satu sumber, yaitu Nasrani, berubah kemudian menjadi Katolik, kemudian Protestan, kemudian Advent, dan macam-macam. Itu mereka saling bermusuhan dan saling membenci. Bagaimana mungkin kami umat Islam mau menjadi Yahudi? Bagaimana mungkin kami ingin menjadi Nasrani? Bagaimana mungkin? Sedangkan mereka ahli Taurat, ahli kitab itu diajak oleh Allah, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum fi tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, kami telah mengutus seorang rasul kepadamu bernama Nabi Muhammad yang menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Yahdi bihil lamanit sawa ridwan subulas salam. Tinggalkan itu.
Karena hanya dengan Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang menuju kepada keridaan, pada keselamatan. Hanya dengan Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin mau ke Yahudi? Bagaimana mungkin mau ke Nasrani? Yahudi dan Nasrani itu sudah lampau masanya. Sekarang masanya adalah agama Shalom, yaitu Islam, agama damai sejahtera. Masih ada satu lagi. Yang ketiga adalah Bang Jumba itu kena azab Allah karena tidak mengakui Paulus, bahkan menista Paulus sebagaimana diterangkan di surat Yasin. Katanya ada Paulus di sana. Wow. Asap Bang, bukan azab, asap tadi. Iya udah. Ya sama aja. Di dalam Al-Quranul Karim itu tidak ada kemudian disebutkan nama Paulus. Itu hanya tafsir. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, wa sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan sama saja bagi mereka apakah engkau beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Innama tunziru man ittaba dzikra wa hasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, meskipun mereka tidak melihat Allah. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Lalu kemudian Nabi Isa diceritakan mengutus. Makanya dikatakan perumpamaan. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah isja'ahal mursalun. Dan buatlah satu perumpamaan bagi mereka. Buatlah satu perumpamaan bagi mereka. Hanya umpama, hanya semisal. Yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ini hanya sebuah perumpamaan, coy. Is arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Ini hanya perumpamaan. Lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzar rahmana min syai'in antum illa takzibun. Mereka penduduk negeri itu menjawab, kamu ini hanya manusia seperti kami dan Allah Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, utusan-utusan ini berkata, sesungguhnya Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepadamu. Wa ma alaina illal balagul mubin. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Apa perintah Allah kemudian itu dengan jelas? Mereka kemudian menjawab, orang-orang kafir, kalau inna tatayyarna bikum la illam tantahu walan lanarjumannakum wa la yasmannakum minna azabun alim. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Qalu ta'irukum ma'akum. Mereka kemudian utusan-utusan ini berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Nah, jadi utusan ini datang kemudian mengajarkan bahwa sembahlah Allah. Wa ma liyala a'budul lati fatarani wa ilaihi turja'un. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Apakah Bapak Paulus mengajarkan itu? Hanya menyembah kepada Allah? Saya rasa Bapak Paulus tidak mengajarkan itu. Karena ternyata orang Kristen mengaku sebagai pengikut Paulus dan faktanya mereka menyembah anak Maria. Berarti tafsiran ini itu hanya sebatas tafsiran dan itu hanya sebagai perumpamaan saja, di mana Allah mengutus beberapa nabi dan rasul kepada Bani Israel.
Bisa jadi yang dimaksud di situ Nabi Musa, bisa jadi yang dimaksud itu Nabi Daud, bisa jadi yang dimaksud itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Bisa jadi 3 utusan ini diutus kepada mereka yang menyuruh untuk menyembah hanya kepada Allah. Itu hanya tafsiran dan itu hanya perumpamaan. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Apalagi ya, penafsir itu sendiri mengatakan bahwa Paulus itu adalah pendurhaka dan hanya dianggap binatang yang dibakar di dalam api neraka. Tak ada kebenaran yang bisa didatangkan oleh Paulus versi Kristen. Dan kalaupun itu dipaksakan bahwa itu adalah Paulus, berarti Paulus yang dimaksud Al-Quran itu adalah Paulus yang menyembah kepada Allah dan mendudukkan Nabi Isa sebagai Rasul